Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Yang saya hormati ialah Bapak Ibu penilai beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati ialah rekan-rekan sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari proposal kami dengan judul Pengolahan Green Extraction Daun Mimba berbasis ganggang merah sebagai biodegradable film komposit untuk kemasan makanan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Kami dari Stikes Senior Medan dengan jurusan S1 Farmasi. Saya yang bernama Elva Swandika Ruskali sebagai ketua dan memiliki anggota yang bernama Sherly Anissa Berutarigan dengan dosen pembina Bapak Apotekar Haryadi Darmawan Syahputra, MPharm. Kami akan menjelaskan 6 poin, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua teori emosi karbon, yang ketiga problem statement, yang keempat gagasan, yang kelima metode dan hasil, dan yang keenam adalah kesimpulan. Baiklah, kita akan masuk ke latar belakang. Permasalahan iklim yang ada di Indonesia salah satunya yaitu emisi karbon. Emisi karbon ini sendiri dapat disebabkan oleh limbah plastik kemasan makanan. Perlu kita ketahui bahwa plastik kemasan makanan saat ini digunakan oleh masyarakat sebagai tempat makanan yang diperoleh oleh mereka agar makanan mereka tetap awet dan terlindungi dari kuman-kuman yang ada di luar sana. Kemudian, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih emisi karbon itu. Perlu diketahui bahwa emisi karbon adalah suatu zat, energi, atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang bisa masuk atau dimasukkannya ke dalam udara ambeien yang mempunyai potensi sebagai unsur pencemaran bagi lingkungan sekitar. Salah satunya adalah limbah plastik dari bahan kemasan makanan. Emisi karbon juga bisa terjadi karena adanya populasi sampah plastik yang dapat menyebabkan pemanasan global, sampah plastik yang dibakar, dan sampah plastik yang sangat sulit terurai sehingga menyebabkan populasi asap di udara semakin meningkat, terutama pada sampah plastik kemasan makanan ini. Produksi sampah di Indonesia yang terus meningkat, terutama limbah plastik, sehingga jumlah tumbuhan sampah mencapai 18,3 juta ton per tahun. Data ini diakses pada tahun 2023 tanggal 1 Februari. Kemudian kita akan memasuki problem statement. Dari permasalahan yang di atas perlu kita ketahui ada satu perkembangan pada bahan kemasan makanan yang sangat ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi limbah plastik dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan sebuah tumbuhan. Tumbuhannya yaitu daun mimba dan ganggang merah. Kedua tumbuhan ini dapat disatukan menjadi sebuah biodegradable film ataupun bahan pembungkus makanan. Selain pembungkus makanan ini ramah lingkungan, pembungkusan makanan yang alami ini juga dapat berguna bagi kesehatan masyarakat dan juga dapat mengawetkan makanan. Dan lebih untungnya lagi, kemasan makanan yang dibuat dari kedua tumbuhan ini sangat mudah terurai sehingga tidak dapat meningkatkan populasi emisi karbon yang ada di Indonesia. Baiklah, kita masuk ke gagasan. Seperti penjelasan di problem statement, bahwa kita akan memanfaatkan daun mimba dan ganggang merah untuk membuat biodegradable film. Biodegradable film yang terbuat dari ekstraksi daun mimba yang berbasis ganggang merah akan menjadi bahan pengemas makanan yang akan menyelesaikan permasalahan produksi limbah plastik bungkus makanan yang berlebihan sehingga mengakibatkan emisi karbon. Pastinya biodegradable film ini akan menjadi salah satu bahan pengemas makanan yang ramah lingkungan. Karena apa? Pada biodegradable film yang dibuat oleh daun mimba berbasis ganggang merah, kandungan pada ganggang merah memiliki enzim, asam nukleat, asam amino, vitamin, dan mineral yang sangat berguna bagi manusia apabila dikonsumsi. Dan juga daun mimba memiliki sifat antimikroba sehingga produk bahan pengemas makanan akan memitigasi pertumbuhan mikroba patogen pada film biodegradable sehingga memperpanjang umur simpannya. Dan itu akan sangat berguna bagi bahan pengemas makanan yang ramah lingkungan. Baiklah, kita masuk ke bagian metode dan hasil. Pada bagian metode memiliki 3 tahap, yaitu tahap pertama ekstraksi alga merah, tahap kedua ekstraksi daun mimba, tahap ketiga penggabungan ekstraksi daun mimba dengan ekstraksi alga merah. Pada tahap pertama ekstraksi alga merah, kami menggunakan metode maserasi dengan pelarut aqueous. Pada tahap kedua, kami menggunakan ekstraksi daun mimba, kami menggunakan metode green extraction dengan sampel itu dijemur menggunakan matahari.
Dan pada tahap ketiga, penggabungan ekstraksi daun mimba dengan ekstraksi alga merah, kami menggunakan metode maserasi dengan pelarut aqueous dan penambahan gliserol. Dan untuk hasil yang diperoleh, pada hasil yang diperoleh, film yang dihasilkan film yang homogen, tipis, fleksibel, seragam, dan transparan. Alga merah menghasilkan film yang fleksibel, transparan, dan seragam karena sifat viskoelastiknya. Dan penggabungan ekstrak daun mimba tidak menghasilkan perubahan yang berarti pada ketebalan film pada muatan ekstra mimba yang lebih rendah. Namun, pada pemuatan ekstra mimba yang lebih tinggi, ketebalan lapisan alga merah meningkat secara signifikan. Dan untuk sudut kontak film alga merah yang digabungkan dengan ekstrak daun mimba pada jumlah yang berbeda. Film alga merah yang rapi memiliki sudut kontak air yang rendah dan kemudian ditingkatkan hingga dengan penambahan 7,5% daun mimba ekstrak. Baiklah, kita masuk ke bagian kesimpulan. Dari sini kami dapat menyimpulkan bahwa penggabungan ekstraksi daun mimba ke dalam film alga merah menurunkan hidrofilisitas film alga merah. Ini memfasilitasi pengurangan permeabilitas uap air yang sangat diinginkan untuk aplikasi pengemasan. Alasan peningkatan sudut kontak setelah penggabungan ekstraksi daun mimba adalah karena adanya ikatan hidrogen antara gugus hidroksil pada alga merah dan gugus hidroksil pada ekstraksi daun mimba yang mengurangi ketersediaan gugus hidroksil sehingga menghasilkan peningkatan moderat pada kontak sudut. Sekianlah hasil dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Kami pamit undur diri.